Oke, kali ini kita mau servis kulkas Samsung inverter digital ya. Kulkas ini bermasalahnya pipa-pipa ekspansinya itu karatan semua ya, karena ada pipanya yang terendam air ya. Nah, di situ ya teman-teman ya. Tuh. Pipa yang di sini karatan semua ya, 10.000, dan pipa yang di dalam ini karatan juga ya, karena ada terendam air jadi karatan menyebabkan kebocoran semua ya. Kalau saya biasanya ya, pipa yang terendam air itu kita potong semua ya, tidak dipakai lagi ya. Jadi pipa yang terendam air itu kita buang, kita sambung pipa baru ya. Nah, karena besi kalau terendam air lambat laun dia karatan dan mengakibatkan keropos dan bocor ya. Jadi kita buang saja pipa yang karatan itu ya teman-teman ya. Itu adalah filter ya, filter sirkulasi freon ya. Jadi sebelum obat itu masuk ke evaporator, dia difilter dulu ya, menggunakan itu filter isi ya. Itu adalah klep untuk pengisian freon yang dipasang sendiri ya oleh orang yang servis sebelumnya ya. Kalau bawaan pabriknya klep itu tidak ada ya. Inilah beli lagi yang kecil baru 20 tapi ini ini apa bosan itu penuh salju Sepintu. iya yang kecil boleh kan Salah bu kalau kulkas pintu. ini besar walaupun di laburo saya adalah pernah adalah pernah 7 sekitar itu lah. Kalau kulkas pintu repot. Ini channel saya dapat untuk bayar listrik kan buat celele di sini nih. Baru kita buka di depan. Kemarin itu memang buka waktu di Biokora pindah sini. Jadi saya barang-barang turut-turut kan. Lemak main di zaman ini jualan online. Iya. Kalau sekarang nak usaha Pipa yang karat itu kita buang ya. Keluar kalau pipa karatnya. Gitu ya. Belum buka belum gue ya. Kemarin aku jualan, nah bisa tempatnya. Nah itu ya. Kita keluarkan ya, dia dari tampungan air. Ini teman-teman ya. Itu lebih anakku kan baca mandi sedikit benar-benar ya. Nah pas di mana ini kantin aku kata ini. Nah ini. Gak bocor. Nah, kalau patah bu, patah rewek itu kalau patah nih. Karat. Karena ini terendam banyu bukan? Kami buang pulang di pipa ini. Nggak pakai lagi. Di sini lah karat, patah. Di sini juga lah karat. Nah, faktor lampu sih lah. Nah ini ya. Jadi kalau Samsung itu yang inverternya biasanya pipanya terendam air ya. Ini ya, karena dia terendam air di tempat pembuangan ya, lambat laun dia keropos, rapuh dan bocor sendiri. Kulkasnya bersih itulah kendalanya. Iya banyak. Ini bawah. Lain dari keropos ya. Jadi ini dibuang ya. Kita tidak usah pakai lagi, kita sambung pipa lain saja ya. Tidak usah terendam. Tahan berapa lama nih?
Tahan ya Bu, asal kalau dia tidak bocor tempat lain Ben, tahan ya. Kamu lah buruknya lagi nanti yang narik duit. Iya. Baru kita nyari duit dulu. Guyur Bu ya. Lalu bulan lah kalau di ini kan. Iya. Sayangnya Iya. apa nak beli juta, kerja sama lagi 8 juta. Iya. Kan nanya kemarin. Iya. Kalian susah ini 5 lebih. Iya, susah ini lah anak kan kredit anak itu. Iya, sama Pak ya. Banyak. Kapan beli cash belum dijangkau. Kredit kaki belum masalah rusak. Belum beli yang kecil deh. Masih 2 jutaan. Berapa beli yang kecil seperti itu? Berapa di kemarin? Lebih. Juta. Merek? Berapa di belakang? Masih utang buat sekali. Tapi kaleng seperti itu ribet ya. Satu juga. Sekarang anak dijual kan oleh anak dijual sekarang jangan nyumbang 800 baik berdua. Dipakai. Jarang pakai seperti itu kan. Oleh karena yang Indonesia nak beli terus mahal. Apa ini? Iya. Am kredit itu palang yang bisa ada ini sama yang saya itu apa? Iya. Karena namanya kredit penempel tiap bulan. Seperti Tuhan, dapat hari ini dia tuh aku untuk inilah semula uang ini. Tengok ke dulu, pasal. Itu membela kelaparan. Tapi masa katakan, nak alas tidak ini. Bawah. Kamu? Nah, dudukkan pada alas tidak. Nah ya, jika sudah dipotong nanti kita sambung ya di pipa yang ke tadi dibuang ya. Bu? Iya tuh Bu, kena lembab itu. Banjir Bu, tinggi. Iya. Ini tinggi. Ini akan mudah untuk ngelas nyambungnya ya, sambung menggunakan pipa tembaga ya. Tuh. Talas. Kalau ngelas besi itu harus dikasih borak ya, biar dia mudah ya ngelasnya, biar lengket. Karena kalau tidak pakai borak agak susah ngelas. Iya.
Oke, selesai dilas ya. Setelah itu kita akan sambungkan ya ke pipa itu. Kita colokkan dulu kulkasnya. Kawan Kawan ada bu. AC. Tidak sih. Kami dulu di belakang jadi itu loh. Ini kemarin itu dari kita kemarin video bola itu. Iya. Lupa uang tuh. Nggak tahu baru 2 minggu lah. Oh, bocor berarti. Satu memang rusak. Ada bocor. Dan setelah itu kita sambung ya. Tadi keluar asap itu asap bekas las ya, bekas oli ya, oli yang ada di dalam itu kena panas, akhirnya ada keluar ke asap. Kita las lagi, sambungkan. Oke, setelah yang itu tadi selesai dilas ya, sekarang kita mau memasang filter ya. Mas sebelum dipasang kita kerik dulu pipanya ya, biar mudah ngelasnya. Kerik seperti itu ya. Tadi sudah dilas ya, sudah dilas yang tadi. Dan kita sekarang mau tuh ya pasang filter ya, seperti tadi biar mudah ngelasnya. Kita sambung dengan pipa tembaga dulu ya. Hujan terus ini Bu ya. Kalau di pelaju tuh, kalau kesentuh banjir. Tidak ada yang banjir, ada yang itu.
Oke, sudah selesai jelas ya. Kita colokkan dulu kulkasnya untuk buang apa oli-oli yang di dalam itu ya, kena panas ya. Dan sekarang kita pasang filternya. Masukkan pipa kapiler yang kecil itu ke dalam salah satu lubang filter itu ya. Hujan. Ini kalau baiknya Januari sampai Februari aja.
Oke, ketika udah jelas tuh yang pipa kecil yang ini buat vakum ini. Buat vakum udara ya. Kita colokkan dulu kulkasnya. Nanti udaranya kita habiskan di situ ya. Kita buang dulu. Tes pakai korek api ya, apakah bekas selasannya ada kebocoran ya. Kalau dia tidak ada berarti selesai ya, tinggal kita vakum ya. Tidak ada. Kita vakum dulu sampai udaranya habis. Tutup klepnya ya, biar angin tidak masuk dan dia menghabiskan udara yang di dalam. Sirkulasi. Setelah udara sudah habis, masukkan tauzon cairan ke dalam wadah kecil ya, dan pipa yang kecil untuk membuang udara tadi masukkan ke dalam wadah yang ada cairan itu ya, cairan tauzon. Dan kulkasnya posisinya dicabut ya, biar dia menghisap cairan itu. Cairan itu fungsinya untuk membersihkan kulkas ya. Dan setelah habis, tutup lagi pipa kecil itu. Tutup, tunggu beberapa saat, nanti kulkasnya colokkan lagi, diamkan beberapa saat sampai cairan itu bersirkulasi membersihkan kulkas. Sembari kita menunggu sirkulasi cairan tadi, persiapkan tabung freon ya. Kita menggunakan freon yang mini, yang kecil ya, menggunakan freon 600A ya, tipe refrigerant 600. Jadi kulkas ini dua macam ya, ada yang menggunakan freon 600A ya, ada juga yang menggunakan freon 134 ya. Dipakai 134? Hah? Apa? 600A ya. Kita tunggu ya beberapa saat ya, biarkan cairan tadi itu berjalan-jalan di dalam kulkas ya. Cuman posisi kulkasnya dicolokin. Nanti kira-kira sudah sekitar 2 menit 3 menit ya, nanti pipa yang kecil itu dibuka ya, agar cairan tadi keluar membawa kotoran-kotoran kulkas yang di dalam pipa itu ya. Seperti itu. Ini adalah kulkas Samsung digital inverter ya. Rasanya ini tahun 2014 ya rasanya. Oke, kita tunggu saja beberapa saat, biarkan dulu. Nah, buka ya, klep itu buka bertujuan agar nanti udara dari klep itu menghisap dan mengeluarkannya dari pipa kecil itu ya. Tapi pipa kecil itu kita potong dulu ya,
agar tekanannya kuat untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam kulkas. Seperti itu ya. Kita tunggu saja ya. Oke, setelah beberapa saat tadi kita potong ya pipa yang kecil itu ya, biar cairannya keluar membawa kotoran ya. Biarkan ya sampai kotorannya benar-benar habis dan udara juga habis ya, seperti itu ya. Nanti tuh ada airnya ya, sampai kira-kira anginnya tidak terdengar lagi dan kotorannya sudah bersih, nanti tutup lagi ya pipa itu ya. Dan langkah selanjutnya kita mengisi obatnya ya, 600A menggunakan freon 600A ya. Jadi kulkas ada dua macam ya, ada yang 134, ada yang 600A ya, tipe freonnya itu ya. Nah, tapi yang kali ini Samsung digital inverter ini menggunakan 600A ya. Oke, setelah dirasa sudah bersih, setelah dirasa udaranya sudah habis, kotorannya sudah bersih, selanjutnya kita isi freon ya. Nah itu ya. Cara mengisinya tidak sekaligus ya, diisi dikit-dikit ya, sambil diperhatikan ampernya ya. Itu 12 PSI ya, sambil diperhatikan tekanan presornya ya di manifoldnya ya. Isi, buka sebentar, tutup lagi, perhatikan tekanannya nanti ya. Nah seperti itu ya. Kita korek dulu apakah benar-benar udaranya sudah habis. Nah sudah habis ya, dan kita tutup ya pipa yang kecil yang untuk membuang kotoran tadi. Kita tutup. Korek lagi. Nah itu udaranya udah habis, tutup ya. Tutup. Setelah ditutup nanti kita isi freonnya pelan-pelan saja ya, buka sebentar, tutup lagi. Nah, perhatikan manifoldnya ya, jika dia belum 12 PSI buka lagi, isi lagi ya. Tapi jika dia sudah pas 12 PSI berarti pengisian selesai ya. Dan pegang bodinya ya, pipa kondensornya kanan kiri ya, seperti ini ya. Jika terasa sudah panas ya, berarti kalau panas dia itu tidak ada kebocoran ya, dan freonnya bekerja ya. Oke, sudah kelar ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya, perbaiki kulkas Samsung digital inverter berkarat ya, karena pipa itu. Kalau panas dingin deh. Setelah dipagang bodinya sudah panas ya, berarti kulkasnya bagus ya. Kulkas bagus. Samsung inverter. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya ya untuk Anda yang nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.